Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 16 Januari 2026, Pekan Biasa Pertama Tahun A. Bacaan dibawakan oleh Marieta Evelyn, Mazmur dilantunkan oleh Irene Indarti, dan renungan ditulis oleh Made Sinta. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari menjaga kelestarian lingkungan dengan peduli pada keutuhan alam ciptaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Engkau adalah pencipta dan pemilik alam semesta beserta seluruh isinya. Kami sungguh bersyukur telah Kau anugerahkan rahmat menjadi anak-anak-Mu. Ya Allah, Raja Surgawi, bertahtalah selalu di dalam hidup kami, dan mohon berikanlah kami hikmat dan kemampuan untuk dapat memahami dan melaksanakan kehendak-Mu. Pada hari ini, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Berbicaralah ya Allah, kami siap untuk mendengarkan. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari kitab pertama Samuel, bab 8 ayat 4 sampai dengan 7 dan ayat 10 sampai dengan 22a. Sekali peristiwa, berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua, dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja untuk memerintah kami, seperti halnya dengan segala bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami," Samuel menjadi kesal hati. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan bersabda kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu. Segala hal yang mereka katakan kepadamu, turutilah. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak. Maksud mereka, jangan aku menjadi raja atas mereka." Samuel menyampaikan segala sabda Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Kata Samuel, "Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada kereta dan pada kuda, dan mereka harus berlari di depan keretanya. Ia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1.000 dan kepala pasukan 50. Mereka harus membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya. Mereka harus membuat senjata-senjata dan perkakas keretanya. Anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru campur rempah-rempah, juru masak, dan juru makanan. Selanjutnya dari ladangmu, dari kebun anggur dan kebun zaitunmu, akan diambilnya yang paling baik untuk diberikannya kepada pegawai-pegawainya. Dari gandum dan hasil kebun anggurmu akan diambilnya 1/10 untuk diberikannya kepada pegawai-pegawai istana dan kepada pegawai-pegawainya yang lain. Budak-budakmu laki-laki dan budak-budakmu perempuan, ternakmu yang terbaik, dan keledai-keledaimu akan diambilnya dan dipakainya untuk pekerjaannya. Dari kambing dombamu akan diambilnya 1/10, dan kamu sendiri akan menjadi budaknya.
Pada waktu itu, kamu akan berteriak karena raja yang kamu inginkan itu, tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu. Tetapi bangsa itu tidak mau mendengarkan perkataan Samuel. Mereka bersikeras, "Tidak, kami harus punya raja. Biar kami pun sama seperti segala bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang." Samuel mendengarkan segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Tuhan bersabda kepada Samuel, "Turutilah permintaan mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Kasih setiamu ya Tuhan, hendak ku nyanyikan selama-lamanya. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai. Ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Karena nama-Mu mereka bersorak-sorak sepanjang hari. Dan karena keadilan-Mu mereka bermegah-megah. Kasih setiamu ya Tuhan, hendak ku nyanyikan selama-lamanya. Sebab Engkaulah semara kekuatan mereka, dan karena Engkau berkenan, tanduk kami ditinggikan. Sebab milik Tuhanlah perisai kita, milik yang kudus, Israellah Raja kita. Kasih setiamu ya Tuhan, hendak ku nyanyikan selama-lamanya. Seorang nabi agung telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah mengunjungi umat-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus, bab 2, ayat 1 sampai dengan 12. Selang beberapa hari sesudah Yesus datang ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa Ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun, sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Yesus memberitakan sabda kepada mereka, beberapa orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya ke hadapan Yesus karena orang banyak itu. Maka mereka membuka atap yang di atas Yesus.
Sesudah atap terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Melihat iman mereka, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ duduk juga beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hati, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri?" Tetapi Yesus langsung tahu dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Maka ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan kepada orang lumpuh itu, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang seperti ini belum pernah kita lihat." Demikianlah sabda Tuhan. Mengenali Allah, Anak Manusia, dan Raja. Renungan dibawakan oleh Cecilia Rudi. Pada awal Injilnya, Markus menyatakan bahwa setelah Yohanes Pembaptis ditangkap, Tuhan Yesus mulai aktif mengajar dan menyembuhkan orang sakit dan yang kerasukan setan. Banyak orang mengikutinya sehingga ia tidak leluasa masuk ke dalam kota. Ia tinggal di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Setelah beberapa hari, Tuhan Yesus kembali ke kota Kapernaum yang baginya adalah kotanya sendiri, pusat utama pelayanannya di Galilea setelah ia meninggalkan Nazaret. Saat orang-orang mendengar ia ada di rumah, mereka datang berkerumun sampai tidak ada ruang sedikit pun, bahkan sampai di muka pintu, untuk mendengarkannya memberitakan firman. Ada 4 sekawan yang membawa teman yang lumpuh kepada Tuhan Yesus dengan cara yang kreatif. Mereka membuka atap rumah dan menurunkannya di depan Tuhan Yesus. Yesus kagum dengan iman mereka. Lalu kepada si lumpuh, ia berkata kalau dosanya sudah diampuni. Hal ini mencengangkan semua orang yang mendengarnya, termasuk para ahli Taurat yang mempertanyakan siapakah dia. Berani-beraninya berkata demikian, menghujat Allah yang berkuasa mengampuni dosa. Mereka hanya memandang dan memahaminya sebagai guru dan penyembuh. Lalu Tuhan Yesus menyatakan kepada mereka bahwa di dunia ini, Ia, Anak Manusia, yang adalah gelar mesianik nubuat Nabi Daniel, berkuasa mengampuni dosa. Ia pun memerintah dengan penuh kuasa kepada si lumpuh. "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Si lumpuh itu pun sembuh, dan mereka semua yang melihatnya takjub lalu memuliakan Allah. Pengalaman dan pemahaman tentang Allah dari bangsa Israel juga dapat kita lihat dari bacaan pertama. Allah yang telah menjadikan mereka bangsa pilihannya
sebenarnya selalu beserta mereka untuk menolong dan mendampingi mereka. Allah menunjuk para nabi dan hakim-hakim untuk membimbing mereka agar dapat hidup damai serta taat dan setia kepadanya yang selayaknya adalah Allah dan Raja bagi bangsa Israel. Saat Samuel tua, anak-anaknya yaitu Yoel dan Abia ditunjuk sebagai hakim. Ternyata hidup mereka menyimpang dari kebenaran. Tidak seperti Samuel yang taat kepada Allah. Para tua-tua Israel datang kepada Samuel minta agar mengangkat seorang raja untuk memerintah mereka seperti yang dimiliki bangsa-bangsa lain. Sebetulnya kalau mereka sungguh menganggap Allah sebagai raja yang memerintah, memelihara dan melindungi mereka, maka bisa saja mereka minta kepada Samuel agar mengganti anak-anaknya dengan hakim baru yang hidupnya benar dan taat kepada Allah. Reaksi Tuhan yang mengenal isi hati umatnya, seperti yang tertuang dalam firman-Nya kepada Samuel adalah, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka." Kalau kita renungkan pengenalan bangsa Israel sejak diselamatkan dari penjajahan di tanah Mesir hingga menolak Allah seperti itu, sesungguhnya sangatlah menyedihkan. Bagaimana dengan kita yang adalah anak-anak Allah melalui rahmat sakramen baptis? Apakah kita sudah mentahtakan Kristus sebagai Allah dan Raja dalam hati dan pikiran kita? Sudahkah hidup kita berpusat padanya, bukan selalu pada diri kita sendiri? Sudahkah kita tunduk dan taat pada perintah-Nya, yaitu mengasihi Allah dan sesama? Tuhan Yesus yang Maha Baik, puji syukur atas cinta-Mu kepada kami, hingga berkenan mengampuni segala dosa dan menyembuhkan kami. Tuhan, kuatkanlah iman kami seperti iman teman-teman yang membawa orang lumpuh kepadamu. Semoga kami pun memiliki belas kasih dan solidaritas yang tinggi kepada sesama sebagai rasa syukur atas kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.